tahun ke depan atau bahkan sampai 20-25 tahun ke depan itu mungkin peristiwanya adalah pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak lagi di PDI Perjuangan. Nah, kenapa itu penting? Karena menurut gue itu mengubah semua langkah-langkah politik ke depan. Langkah-langkah politik ke depan. Kan begini, Pak Jokowi ini kan adalah tokoh yang sebetulnya masih sangat populer di Indonesia. Survei terakhir dari Indikator kan 77,5%. Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru ya, bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Wow. Oh, jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia tuh diperebutkan. Kalau harus memilih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dia pilih Pak Jokowi. Gitu. Dan kita tahu juga bahwa Bu Mega pun tidak mau ketemu dengan Pak Prabowo kalau masih istilahnya ada Pak Jokowi kan di situ kan. Publik udah ngelihat yang melepas ini PDI Perjuangan gitu loh. Makanya partai politik lain ini sekarang membuka pintu untuk Pak Jokowi. PDI Perjuangan akan menjadi partai oposisi. Mustahil atau bisa saja 3 bulan, 4 bulan sebelum pelantikan Pak Prabowo akan terjadi reshuffle besar-besaran. Wow. Di mana PDI Perjuangan akan keluar semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Dr. Muhammad Kodari atau akrab disapa Mr. Q hadir di podcast channel Total Politik. Ada momen penting yang dibahas Kodari di sini terkait blunder besar terbaru dari PDIP Perjuangan yang membuang atau menegaskan bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi anggota PDIP. Dalam diskusi tersebut, Kodari menekankan bahwa keputusan PDIP tersebut akan menjadi sebuah perubahan sejarah dalam politik Indonesia ke depan. PDIP akan semakin terpuruk dan kemungkinan kehilangan suara signifikan di tahun 2029. Wow. Nah, videonya patut kita simak nih pemirsa untuk lebih memahami analisa dari beliau ya. Mari kita simak. Gimana Mr. Q? Iya. Apakah akan mungkin berubah nih pergi bulan ini kan? Iya. Termasuk Pak Jokowi dan Mas Gibran akhirnya lepas dari PDIP itu pergi bulan aja atau? Itu serius banget atau Bulan apa? Itu langkah politik paling menurut gue itu apa ya, kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan ya, membentuk masa depan Indonesia 5 tahun ke depan atau bahkan sampai 20-25 tahun ke depan itu mungkin peristiwanya adalah pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak lagi di PDI Perjuangan. Nah, kenapa itu penting? Karena menurut gue itu mengubah semua langkah-langkah politik ke depan. Langkah-langkah politik ke depan. Menurut gue selama ini Pak Jokowi dan Mas Gibran itu ya boleh dibilang sebetulnya menahan banyak langkah-langkah politiknya karena masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan. Dan pihak-pihak yang lain juga belum melakukan langkah-langkah politik karena masih melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai PDI Perjuangan. Tapi dengan dilepas begini, menurut gua konstelasinya sudah sangat berubah dan kita sudah lihat bagaimana cepat banget ya Partai Golkar langsung merespon dengan mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar dari Partai Golkar. Oh, Pak Erlangga yang ngomong ya? Pak Erlangga yang ngomong. Itu kan videonya beredar. Golkar versi lain juga merasa bahwa punya peluang juga di Golkar. Banyak tokoh-tokoh Golkar yang menyambut dengan gembira ya kemungkinan bahwa Jokowi dan Gibran itu di Partai Golkar. Dan sebetulnya kalau bicara saham ya, balik lagi bicara saham atau bicara langkah-langkah ekonomi, catur dong. Catur. Ya, tapi analogi yang kali ini agak susah untuk catur. agak susah ya. Jadi paling gampang itu dianalogikan dengan saham. Ya. Jadi kan begini, Pak Jokowi ini kan adalah tokoh yang sebetulnya masih sangat populer di Indonesia. Survei terakhir dari Indikator kan 77,5% tingkat kepuasannya. Lalu Mas Gibran, Pilpres kemarin dia menarik suara orang muda. Dia adalah wapres yang masih sangat muda, usia 36 tahun, lalu kemudian ya 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa tetap jadi wapres, bahkan 10 tahun ke depan bisa jadi presiden. Untuk periode 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu
bintang penjuru ya, bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi sebetulnya secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar soal apa tadi peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia. Menurut gua ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia, setidaknya secara pertama-tama secara politik. Tapi apa yang mengagetkan dari berita ini sama kayak ini enggak? Pak SBY dilepas Bu Mega dulu tuh sama enggak kira-kira? Oh beda. Yang tahun berapa nih? 2004 tahun kan 2004 balance cup juga tuh politik Indonesia. Iya. PDI Pak SBY. Ya tapi Pak SBY bukan PDI kan ya, kan bukan ini PDI. kabinet. Betul. Beda lembaga aja. Betul. Oh beda. Jadi kalau misalnya begini, kalau Pak Prabowo dilepas sama Golkar kali ini. Jadi kalau Pak Jokowi ini bagian dari PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral ya. Dari keberadaan Pak Jokowi di sana. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Wow. Dan jangan lupa sebelumnya tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI. Tahun 2019 kenaikan suara PDI. Kalau nggak salah 2009 itu PDI di angka 14%. Kalau nggak salah itu. Ya, ini dianggap Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI masih menang pemilu. Iya, karena ada Pak Jokowi di situ. Ya, tapi kan saya bilang bayangkan pengaruh kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024. Menurut saya ceritanya bisa berbeda loh. Tapi kan orang udah tahu nih udah pisah ranjang ini. Belum cerai secara definitif sih. Iya, kalau talak tiga lah. Itu kata tapi kan, elit politik tapi bukan kan, rakyat. Rakyat taunya PDI masih Jokowi. Masih karena gimana pun menterinya masih PDI, betul. Menterinya Pak Jokowi masih betul, banyak PDI betul. Gimana pun gitu. Nah, yang kedua, bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas, udah bebas transfer istilahnya, free agent. Udah free agent ya. Udah bebas transfer, udah free agent. Dan itu diambil oleh partai politik tertentu begitu. Nah, partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari ini. Tapi ini Mr. Q ini harus kita luruskan dulu. Saya lanjutin dulu ya argumentasinya perspektif kita soal diambil ini. Kenapa? Pak Jokowi yang diambil apa Pak Jokowi yang mengambil? Nah, itu loh. Ya, gini, pertama-tama kan partai politik ini kan ingin. Ya, punya tokoh yang populer, tokoh yang kuat baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya atau ditarik oleh Gerindra misalnya, maka dia menjadi tokoh yang sampai paling nggak 6 bulan ke depan masih menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Oh, jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia tuh diperebutkan. Dia tuh tinggal ilhamnya dari mana gitu loh. Sholat istiqoroh. Pilih mana nih gua? Iya, pasti banyak partai yang ingin. PAN aja kan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi dan PAN itu adalah keluarga besar. Gitu. Tapi ada yang bilang gini, Mr. Q, satu partai yang jualan A sampai Z-nya, hulu sampai hilir soal Jokowi aja, bahkan manifesto partainya adalah Jokowisme aja, nggak masuk terjungkal parlemen barang ini. Oh iya, itu kan begini, itu kan sebetulnya tidak berada pada sebuah ruang hampa ya, tergantung juga bagaimana strategi komunikasi, berapa panjang waktunya dan seterusnya gitu. Jadi ya itu bisa jadi meskipun satu. ada kenaikan ya juga di suara, itu bisa jadi satu contoh. Tetapi paling tidak begini, saya melihatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tetap sebagai sebuah aset. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu jangan-jangan ya karena belum putus tadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI. jadi ini lo iya. Ini ibaratnya akta cerainya udah keluar lah gitu ya. Iya. Jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena akta sertifikatnya masih PDI, rakyat tuh masih taunya masih PDI. Dan relawan-relawan di PDI kan udah keburu daftar yang caleg kan. Iya, sertifikat apa BPKB-nya nih belum balik nama nih, masih di sekolah. Coba aja uji coba nih nanti tanpa ada Pak Jokowi, lalu ada partai yang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran nanti ke depan. Mungkin ceritanya agak lain. Ya, tapi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Apakah relevansi Pak Jokowi akan tetap gini ya, kalau bicara partai politik ya, paling tidak begini. Pertama, Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat populer di masyarakat dengan popularitas yang selama ini luar biasa.
Sehingga kita juga bisa berasumsi bahwa popularitasnya itu sedikit banyak akan punya daya tahan yang panjang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menurut saya kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat itu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Belum ke ya. Grassroots. Itu Bang Akbar Tanjung itu daya jelajahnya ke daerah-daerah itu luar biasa. Pak JK nggak kayak gitu? Menurut saya enggak. Ya, pokoknya setelah Pak Akbar Tanjung belum ada yang seperti beliau lagi. Nah, kalau ada Pak Jokowi di sana, maka bisa jadi bahkan Bang Akbar Tanjung pun bisa dilewatin. Gitu. Karena kalau menurut saya ya, penglihatan saya, Bang Akbar itu dulu rajinnya itu dan kuatnya itu kalau dia datang ke pengurus. Kalau ke masyarakat nggak begitu. Dan saya pernah dapat satu cerita ya, bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut Sitompul pada waktu itu. Karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat. Lagi top. Bang Poltak ya, lagi top-topnya tuh. Dengan sinetron Gerhana. Ya, dan dicat rambut kuning ini kan. Julukan Bang Poltak Raja Minyak itu kan. Nah, Bang Akbar itu membutuhkan figur pendongkrak, vote getters kayak siapa? Bang Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd. Kalau ini nggak perlu ya? Nggak perlu, dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak. Energi banyak, ya. Popularity vote getter lengkap. Jadi manunggaling nih. Betul. Bang Ruhut, pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo dan Demokrat. Waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum, ya beliau juga bukan figur yang populer ya, bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya. Itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana. Iya. Barang sama bos. Iya. Canggih nih barangnya. Iya. Baru Ruhut tante. Dia cerita kemarin gini Bang. Kan begini, kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah, lalu masyarakat itu diem gitu, anyep, siapa orangnya? Kan garing banget Bang. Ruhut tuh fungsinya itu. Sebelum ada influencer zaman sekarang, sebelum ada Raffi Ahmad, belum. Nah, pendahulunya itu kakek moyangnya nama Ruhut Sitompul. The origin of influencer itu. Origin. Iya. Ini aku tante. Gitu ya kan. Nah, kalau Pak Jokowi nggak perlu kayak begitu, dirinya sendiri adalah magnet. Orang udah kumpul. Wah, ngeri banget lah pokoknya Pak Jokowi kalau udah belusukan. Pak Jokowi masih akan sangat-sangat menarik. Ya termasuk Mas Gibran kan, Mas Gibran juga Pilpres kan dikenal banyak orang, mendapatkan sambutan, apalagi nanti jadi wapres, punya aura kepemimpinan nasional. Sepaket nggak nanti? Hah? Mas Gibran sama Pak. Nggak tahu, ini nanti tergantung partai politik kan akan melakukan apa dan mengambil langkah-langkah apa. Mr. Q, tapi kan gini, kenapa Pak Jokowi jadi magnet? Karena memang the presidency institution gitu ya. Presidential institution. Ya, itu presidential institution itu kan memang punya kekuatan to convince gitu. Oh iya. Nah, ya kan kalau hari ini kan kalau Pak Jokowi udah bukan presiden lagi kan dia belum tentu punya kekuatan to convince gitu. Menurut gua kemampuan Pak Jokowi bersirkus itu lu mau presiden. Sekarang lihat saya Nun Sewu dengan sangat segala hormat. Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden dengan perangkat yang mungkin agak-agak mirip, dapat gak hype-nya? Nggak ada ya? Nggak bisa juga mengkonversi hal yang sama. Menurut saya Pak Jokowi itu punya bakat yang luar biasa di sana. Dan gue ingat waktu dia gubernur Jakarta ya, dia praktis nggak pernah pasang baliho gitu, billboard seperti yang dilakukan oleh Fauzi Bowo. Tetapi justru popularitasnya melejit dengan cara yang sangat luar biasa gitu. Bukan cuma di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, menembus pelosok Papua. Indonesia. Saya ingat waktu itu ketemu dengan Pak Abdul Ghani Kasuba, dia gubernur atau calon gubernur pada waktu itu, dia menyebut dirinya sebagai Jokowinya Maluku Utara. Kenapa dia menyebut begitu? Karena kalau dia berkunjung ke pulau-pulau, Maluku Utara kan pulau-pulau, itu dia ketemu orang di daerah di pelosok-pelosok itu Jokowi gitu. Jadi melihat itu dia membahasakan dirinya dia sebagai Jokowinya Maluku Utara. Ini cerita pribadi ya. Jadi saya pun sama dengan Budi bahwa Pak Jokowi itu akan tetap bisa memaintain
popularitasnya menurut saya, walaupun dia sudah bukan presiden lagi. Mungkin nggak spesial amat, tapi dalam konteks lawannya Pak Jokowi dalam konteks yang sama itu nggak ada yang lain. Compare-nya Pak Erlangga apakah bisa, Pak Zul apakah oke, Caimin apakah punya level yang sama. Kalaupun misalnya tidak, kita anggap aja ini eksperimen politik yang menarik ya. Kita saksikan nih, nanti misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi, Pak Jokowi itu akan tetap populer nggak seperti dia sekarang ini? Nah ini ya itu pertanyaan fundamental, karena kalau kita baca studi-studi Indonesia gitu misalnya ya, kayak Benedict Anderson gitu kan menggunakan metafor kekuasaan di Jawa itu seperti cahaya gitu. Ya kan, makin ke pinggir makin redup, makin dekat, makin terang gitu. Dikerumuni ya. Ya, dan ini cahayanya udah nggak di Pak Jokowi lagi, pulungnya udah ke Pak Prabowo gitu. Iya, itu kan konsep kekuasaan Jawa kan. Jadi the idea of power in Japanese culture itu lengkapnya, Bos. Nah, power and language. Itu cara beliau membaca kekuasaan dalam konteks budaya Jawa, kultur Jawa. Apakah memang power itu berfungsi dengan cara konsep Jawa itu atau tidak gitu, atau kemudian dulu mungkin seperti itu, sekarang masih seperti itu atau tidak, itu kan kita nggak tahu. Jangan-jangan yang berlaku sekarang ini adalah konsep kekuasaan modern, konsep-konsep karisma, konsep-konsep komunikasi, konsep-konsep yang sebetulnya tidak harus pakai kacamata kebudayaan Jawa. Sebetulnya konsep kekuasaan Jawa yang paling unik dibandingkan dengan konsep kekuasaan luar itu ya, selain bahwa itu dari atas bukan dari bawah kan, tapi semua konsep kekuasaan zaman dulu begitu, dari Tuhan bukan dari rakyat. Itu nggak khas Jawa ya. Sebetulnya yang khas dari konsep kekuasaan Jawa itu adalah, kalau kita balik lagi ke belakang Ben Anderson, konsep kekuasaan itu harus bulat, nggak boleh lonjong gitu. Makanya di zaman Pak Harto itu semuanya itu nggak boleh nggak ada dissenting opinion ya, nggak boleh ada dissenting, nggak boleh organisasi misalnya cuma tunggal, mandala, organisasi wartawan cuma satu, nggak boleh lebih dari satu, organisasi buruh cuma satu. Kekuasaan tuh harus bulat, nggak boleh ada lonjong-lonjongnya. Kekuasaan tuh tunggal. Nah, kan kalau kita bicara demokrasi kan nggak bisa bilang begitu. Justru kita sekarang ini mengatakan kekuasaan itu nggak boleh tunggal-tunggal amat. Justru dia harus ada dissentingnya. Justru dia harus ada oposisinya. Dia harus ada bedanya. Gitu. Karena mekanisme checks and balances, kemudian mekanisme untuk menghasilkan kebijakan publik yang terbaik, ada tesa antitesa, ada dialektika di sana. Gitu. Dan yang paling fundamental secara sosiologi dan psikologi sosial adalah bahwa seberapapun Anda kerja bagus, itu nggak mungkin memuaskan kepala manusia di Indonesia ini atau kepala rakyatnya yang begitu banyak gitu. Jadi tetap yang namanya oposisi itu harus ada di lembaga-lembaga formal seperti DPR. Nggak boleh semua partai politik masuk parlemen. Tapi jangan-jangan masuk kabinet nggak boleh. Oposisinya adalah Jokowi. Dalam konteks ini ya. Iya, karena kalau kita baca misalnya ya, ini gue ingat lagi nih pelajaran dari kawan kita di psikologi. Berat ini dong namanya posisinya Pak Jokowi ini kan. Bagus Takwin ya kan. Pak Dekan ini nama lengkapnya di kampus Sokraten. Bicara soal Sokrates. Karena hobi filsafat. Pemikiran Jacques Lacan ini dulu kan, bahwa kekuasaan itu selalu ada cerminnya ini kan. Jadi yang menjadi cerminnya ini yang kontrol kekuasaan ini nih gitu. Jangan-jangan Pak Prabowo akan menjadikan Pak Jokowi itu sebagai kecermin dia kalau dia. Enggak. Kalau gua ngelihatnya Pak Jokowi akan sebagai tandem. Pak Jokowi sebagai tandem. Artinya nggak check and balance sebagai tandem. Iya. Yang kita bayangkan adalah Bu Megawati yang itu dia. Jangan-jangan lebih akrab Bu Mega. Yang akan jadi cermin Pak Prabowo. Yang akan jadi cerminnya adalah Bu Mega, PDI Perjuangan. Jadi bukan Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi akan jadi tandemnya Pak Prabowo. Bu Mega dalam sama pemerintahan ke depan. Pak Jokowi ke depan akan lebih kuat mana? Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah, itu pertanyaan yang menarik. Itu termasuk peristiwa-peristiwa yang menentukan masa depan itu. Menurut saya itu yang sedang kita lihat pada hari ini. Nah, kalau bicara itu ya, pernyataan Pak Prabowo kemarin di PBNU menurut saya penting. Karena dia dengan tegas mengatakan bahwa ya, satu, melanjutkan Pak Jokowi, yang kedua dia dulu minta restu dan dukungan dari Pak Jokowi ketika mau maju, dan pernyataan-pernyataan beliau terus kemudian sekarang ini panggilannya sudah Mas Bowo bukan Menhan lagi,
diberikan dukungan yang luar biasa sampai sekarang untuk menyiapkan pemerintahan yang akan datang sehingga tidak sempat ada vakum. Menurut gue itu penegasan dari Pak Prabowo ya, bahwa kalau harus memilih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dia pilih Pak Jokowi gitu. Jelas ya. Intinya bareng-bareng menemani mengawal Pak Prabowo, membantu Pak Prabowo. Pak Prabowo dia presiden gitu loh. Jadi bagaimana Pak Jokowi perannya nanti ya kembali kepada Pak Prabowo gitu. Tetapi menurut gue ini penting juga pernyataan di PBNU kemarin termasuk kategori peristiwa-peristiwa yang menentukan masa depan, karena pada hari ini kan ada perdebatan apakah Pak Prabowo akan memilih Bu Mega atau memilih Pak Jokowi. Kalau menurut saya kemarin itu penegasan ya, terutama dalam konteks bahwa ini kan sudah ditetapkan oleh keputusan MK, sudah selesai, sudah ditetapkan oleh KPU bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran menuju konsolidasi pemerintahan yang akan datang. Dia jelas-jelas saya bersama dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu juga bahwa Bu Mega pun tidak mau ketemu dengan Pak Prabowo kalau masih istilahnya ada Pak Jokowi kan di situ kan. Jadi pertemuannya pun juga memang sudah lama tidak terjadi, mungkin setahun setengah barangkali sudah nggak ketemu gitu. Jadi sebenarnya secara alami buat Pak Prabowo itu ya mudah juga memilih bersama dengan Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi tidak punya konversi dukungan kursi di parlemen kan. Kalau menurut saya sih konversinya Pak Jokowi kan persepsi kan. Iya, tapi kan pertama kan begini, Pak Jokowi kan masih punya dukungan masyarakat, dukungan relawan dan seterusnya. Itu satu tuh, penting tuh. Yang selama ini sebenarnya kan Pak Jokowi kan memang nggak punya partai. Partainya kan punya Bu Mega kan gitu kan. Nyatanya kuat-kuat aja gitu. Nah yang kedua ya tadi kita kembali kepada diskusi di depan. Makanya gua sebut dilepasnya Jokowi dan Gibran oleh PD Perjuangan itu sebetulnya adalah mungkin peristiwa politik yang lebih penting dari peristiwa Pilpres kemarin. Iya, lebih penting dari peristiwa Pilpres kemarin. Gila Mr. Q. Iya kenapa? Karena kemarin Pak Jokowi dan Mas Gibran itu tidak dinyatakan sebagai bukan PDI lagi. Wow. Langkahnya itu masih sangat terbatas. Tapi setelah ini begitu sudah dinyatakan dilepas, ini publik udah ngelihat yang melepas ini PDI Perjuangan gitu loh. Makanya partai politik lain ini sekarang membuka pintu untuk Pak Jokowi gitu. Oh bukan Pak Jokowinya yang iya ya? Yang melepas PDI Perjuangan, saya ulang, yang melepas PDI Perjuangan. Kemudian partai politik lain sudah menyambut. Ada Golkar, ada PAN. Kalau Gerindra nggak usah diomongin, Gerindra kan dari jauh-jauh hari udah istilahnya membuka ruang kemungkinan bagi Mas Gibran misalnya. Tapi kan hitungannya sebenarnya Mas Q ya. Secara di jure kan belum beres. Maksudku nggak ada kita melihat bukti surat dari ketum dan sekjen bahwa Pak Jokowi dan itu loh kan pada hari ini udah nggak perlu lagi. Justru ini lebih penting karena apa? Ini pernyataan publik. Pernyataan publik yang kemudian ini akan beredar ke masyarakat. Jadi kenapa nggak diperkuat dengan surat-suratan yang kan sering banget tuh kalau kita lihat Mas Hasto. Saya pinjam pernyataan Pak JW, tanya Bu Mega atau tanya Mas Hasto. Gitu. Jadi per hari ini ya kalau kita lihat ya Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi, lalu partai-partai yang sudah masuk itu kan ada PKB, ada Nasdem, itu sudah lebih dari 70%, 72 atau 73%. Jadi menurut gua sih puzzle-nya ini udah mulai terbentuk, udah mulai mengerucut pemerintahannya ke depan. Pilar-pilarnya itu sudah ketahuan. Selain Koalisi Indonesia Maju, di situ ada Nasdem dan ada PKB. Gitu. Dan sementara ini kelihatannya yang bisa dipastikan berada di luar adalah PDI Perjuangan. Ya pernyataan-pernyataan yang muncul, tapi terutama menurut gua ya kita lihat Mas Hasto lah ya. Sampai hari ini Mas Hasto kan masih keliling terus dengan pernyataan-pernyataannya yang intinya kontra dengan Pak Jokowi. Dan itu bisa dimaknai sebagai bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Oposisi. Mungkin gongnya kemarin menurut gua adalah ketika Mas Ganjar juga mengatakan kalau lihat dari gejala-gejalanya gitu ya atau tanda-tandanya, saya lupa kalimat persisnya, bahwa ya PDI Perjuangan ini kelihatannya akan berada di luar pemerintahan. Jadi peristiwa berikutnya yang menentukan masa depan Indonesia adalah PDI Perjuangan akan menjadi partai oposisi pada tahun 2024. Itu sebagai konsekuensi dari pemecatan Jokowi dalam tanda kutip ya. Ya bisa satu sisi ya, dua sisi dari satu peristiwa gitu. Jadi itu juga dipecat
dipecatnya Jokowi atau diberhentikannya Jokowi, dilepasnya Jokowi dan Gibran itu dari PDI Perjuangan itu sebagai sebuah sisi lain, penanda lain bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Karena apa? Karena pemerintahan Pak Prabowo pemerintahan Pak Prabowo jelas-jelas dideklarasikan oleh Prabowo sebagai keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu tubuh lah gitu. Ya. Dan karena itu ya mungkin saya akan masuk kepada kemungkinan politik berikutnya yang belum banyak dibahas, bahwa bukan mustahil atau bisa saja 3 bulan 4 bulan sebelum pelantikan Pak Prabowo akan terjadi reshuffle besar-besaran. Wow. Di mana PDI Perjuangan akan keluar semua dan digantikan dengan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi menterinya menterinya Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Wow. Jadi sekarang posisinya Pak Jokowi dan Gibran ini sedang diperebutkan oleh partai-partai, pemirsa. Kalau disimpulkan ini merupakan konsekuensi besar dari keputusan PDIP ya, yang membuang atau memberhentikan Jokowi dan Gibran sebagai anggota partainya. Keputusan tersebut kemungkinan akan menjadi perubahan sejarah dalam perpolitikan Indonesia, dan kemungkinan juga penurunan suara PDIP pada 2029 mendatang dikarenakan Jokowi dan Gibran sudah tidak ada lagi di PDIP, itu kan? Nah, pertanyaannya, mungkinkah PDIP akan reshuffle besar-besaran para menteri-menterinya dalam kabinet? Gak ada yang tahu kan, kita tunggu ke depannya. Ujang ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak sampai ke menit ini. Apabila kalian ada yang ingin ditambahkan, kalian punya kesimpulan atau ada yang berpendapat, silakan kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.